Di awal chapter, Takemichi pergi di sekolah Mitsuya. Karena ada urusan, ia dipanggil oleh Mitsuya. Sambil menunggu Mitsuya yang tak kunjung datang, tak lama kemudian, tiba-tiba Payan memanggil Takemichi. Takemichi yang merasa mengenali suara tersebut ternyata betul Payan. Lalu Takemichi bertanya kepada Payan dengan wajah yang kaget, "Kau satu sekolah bersama Mitsuya?" Lalu Payan pun menjawab iya dan mempersilahkan Takemichi masuk. "Mitsuya lagi sibuk sekarang," ucap Payan. "Sebagai gantinya, aku datang untuk menjemputmu." Saat ini Payan adalah divisi 2, satu divisi bersama Takemichi, yang dimana kapten divisi adalah Mitsuya. Akhirnya Takemichi dan Payan tiba di suatu ruangan. "Aku tidak tahan dengan cewek itu," ucap Payan. Takemichi bingung cewek itu sambil bertanya. Tiba-tiba ada cewek yang membukakan pintu, yaitu Hayashi. Lalu Payan berkata, "Tunggu dulu Hayashi." Dengan wajah yang kesal, Hayashi memarahi Payan dan berkata, "Kau datang di sini untuk ngajakin ketua klub jalan lagi? Dia sedang sibuk sekarang dan pergilah." Lalu Mitsuya mendekati mereka bertiga, lalu bertanya, "Kenapa ribut-ribut?" "Ketua, ini gara-gara Hayashi," ucap Payan. Takemichi kaget, tiba-tiba Mitsuya datang, dan di saat itu juga Mitsuya menyapa Takemichi. Lalu Mitsuya berkata ke cewek tadi, "Aku yang meminta Payan untuk membawa cowok itu ke sini, dan santai saja." Lalu Hayashi berkata, "Kau satu-satunya siswa nakal yang tidak aku benci, ketua." Ketua," kata Takemichi agak heran kepada Mitsuya. Takemichi terkejut jika ternyata Mitsuya menjadi ketua di klub jahit di sekolahnya. Walaupun Mitsuya nakal dan menjadi anggota geng motor, tetapi Mitsuya menjaga performa akademisnya. Karena Mitsuya lagi sibuk, lalu Mitsuya berkata, "Tunggu ya sebentar Takemichi. Semua akan siap sebentar lagi." "Baiklah," ucap Takemichi. Takemichi pun bertanya kepada Payan apa yang dia siapkan. Apakah dia sedang membuat sesuatu? Lalu lagi pula, kenapa dia mau aku datang kemari? Lalu Payan menjawab, "Seragam gengmu. Secara pribadi, Mitsuya sedang membuatkan seragam untukmu," ucap Payan. Lalu Takemichi dengan wajah yang bingung bertanya lagi, "Membuat seragam? Bagi kami pakaian yang paling formal adalah seragam geng kami. Ini adalah caraku untuk menunjukkan rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan Draken dalam perang bersama Mebius dan menyadarkan kami kembali ketika Halloween berdarah. Takemichi, jadi aku sangat ingin memastikan bahwa akulah yang membuat seragammu," ucap Mitsuya. Lalu Takemichi berkata terima kasih banyak kepada Mitsuya. "Silakan dicoba Takemichi," ucap Mitsuya. "Baiklah," ucap Takemichi. Hari pertemuan pun tiba di mana seluruh anggota Toman berkumpul. "Buruan Takemichi," ucap Payan. "Entah kenapa aku merasa bersemangat," kata Takemichi. "Inilah saat untuk debutmu," ucap Mitsuya. Di pertemuan tersebut Draken melihat Takemichi dan berkata "wow" kepada Takemichi. Takemichi terlihat sangat keren saat ini, yang memakai seragam Tokyo Manji yang pas untuknya. Anggota Tokyo Manji lainnya pada lihati Takemichi. Lalu Draken berkata pada Takemichi dengan tersenyum, "Bajumu gak cocok banget." Lalu Takemichi berkata, "Benar kan? Rasanya seperti orang lain mendandani aku." "Sekali lagi selamat datang di geng Tokyo Manji," ucap Draken. "Siap, terima kasih banyak," ucap Takemichi. "Pertemuan akan dimulai," ucap Draken. "Baiklah," ucap Takemichi. "Jadi persiapkanlah dirimu. Pertemuan ini akan sangat penting untukmu," kata Draken. Lalu ketua Tokyo Manji pun muncul. Lalu di belakangnya ada Hanma Valhalla. Lalu ketika itu Takemichi kaget dan anggota Toman yang lainnya juga merasa kaget. Tak lama setelah itu Chifuyu muncul. Lalu Takemichi yang merasa bingung berkata, "Hanma, Chifuyu." Lalu Draken berkata, "Pertemuan hari ini akan menjadi pertemuan yang cukup berbeda. Kita bertemu di sini untuk mengakhiri Halloween berdarah.
Lalu di saat itu anggota Toman yang lainnya ribut. Kenapa anggota Valhalla di sini? Kudengar Maiki mau menyampaikan sesuatu yang penting kepadaku pada rapat ini. Tapi Chifuyu dan Hanma yang ada di belakang Maiki, apa yang sedang terjadi? Maiki mulai berpidato. Alloin berdarah saat Valhalla melawan Toman, meskipun kita kalah dari segi jumlah. Kalian semua sanggup bertahan dan membawa kemenangan untuk kita. Suji Hanma, wakil pemimpin geng yang kita kalahkan, ada pesan yang mau disampaikan terkait Valhalla. Lalu Hanma berkata, saya Suji Hanma dari Valhalla. Setelah kekalahan kami akan bergabung di bawah bendera Toman. Maka dari itu Valhalla tidak pernah memiliki ketua. Mendengar itu anggota Toman lainnya bingung dan gak ngira-ngira. Hanma memutuskan Valhalla bergabung di bawah bendera Toman. Reaksi Takemichi pun kaget, begitu juga anggota Toman yang lainnya. Tapi ada juga anggota Toman yang lainnya senang dengan hal itu karena Toman bertambah besar karena memiliki anggota yang banyak. Pada saat itu Takemichi bertanya-tanya dalam hati dan merasa kebingungan. Toman menang namun Maiki tidak membunuh Kazutora saat Halloween berdarah. Kalau mereka bergabung dengan kita, itu sama saja seperti menggabungkan kedua geng. Lalu Hanma berkata, berkat bantuannya semua ini bisa terjadi. Seorang yang membantu menghubungkan kedua belah pihak, yaitu Kisaki Teta. Lalu Maiki berkata, ada satu hal lagi yang akan kita bahas. Anggota Toman tidak sabaran mendengar hal itu. Meskipun kita mendapatkan hal dari Halloween berdarah, kita juga kehilangan salah satu anggota kita, Kapten Divisi 1, Baji Kesuke. Mati pada hari itu, kita harus benar-benar memikirkan kenyataan ini dan menganggap kejadian ini serius. Silakan sampaikan sisanya, ucap Maiki kepada wakil Kapten Divisi 1, Chifuyu. Aku dulu memutuskan akan meninggalkan Toman, tapi pemimpin kami, Baji, menghentikan aku dengan menyampaikan ini. Kau mau mematikan semangat Divisi 1? Memimpin Divisi 1 adalah tanggung jawab besar bagiku, dan sampai pada kesempatan ini dan sudah membicarakan ini dengan ketua. Dengan suara keras Chifuyu berteriak, aku akan menyebut nama pria yang mau aku ikuti. Aku mengangkatmu sebagai Kapten Divisi 1, Hanagaki Takemichi. Seketika itu anggota Toman yang lainnya terkejut, termaksud Takemichi. Takemichi, aku percaya inilah yang Baji juga inginkan, ucap Chifuyu. Maiki memanggil, Hanagi Takemichi, angkat kepalamu dan berikan tanggapanmu. Takemichi membayangkan kejadian masa depan yang suram. Lalu dia menangis, masih ada kesempatan untuk merubah Toman. Siap, akan kulakukan yang terbaik, ucap Takemichi. Maiki, Draken, dan Mitsuya tersenyum melihat Takemichi.